bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini, yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatkanlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk hari ini yang menjadi epistel kita di minggu ini diambil dari Kolose 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14.
Kita membaca secara responsoria dan di ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Kita bersama-sama, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda dan pemudi. Saya akan membacakan Warta Jemaat minggu ini, tanggal 10 Juli 2022. Nama minggu, minggu keempat Dung Trinitatis, dengan topik memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bahasa Bataknya Mamaritahon, Huhut, Mangulahon, Hatani Debata. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini persembahan minggu ada 2 amplop dibagikan, yaitu amplop pertama untuk Huria Pembangunan dan Ulawan Namarboho, yaitu Ulawan Hatopan HKBP, dan 1 amplop persembahan khusus dana sosial untuk keluarga M. Sinaga Boru Siregar Siagian atas meninggalnya Ibu Sentelinda Sinaga Boru Siregar Siagian beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, kebaktian penghiburan. Pada hari ini setelah kebaktian pukul 11, gereja akan melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, sektor 6 Cipaganti, atas meninggalnya saudara Gandhi Tampu Bolon beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja. Nomor 6, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 5 Juli 2022 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Sentelinda Sinaga Boru Siregar Siagian, istri dari Bapak M. Sinaga, beralamat di Jalan Skoloa Kubangsari 8 nomor 26, sektor 345 Dago. Tutup usia 64 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Juli 2022 di TPU Pandu Bandung. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nomor 7, anak lahir. Pada hari Selasa 5 Juli 2022 pukul 14.23 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Limejati Bandung, Tuhan telah mengaruniakan anak kembar Silinduat, laki-laki dan perempuan bagi keluarga Bapak Heru Marbun dan Ibu Merisma Boru Simbolon dari sektor 11 Sarijadi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 8, jemaat baru. Mulai hari Minggu 10 Juli telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda. Yang pertama, keluarga Insinyur Ramli Sihaloho, Ibu Deminar Boru Hutauruk, beserta 2 orang anak. Anak pertama Bernardo Parasian Sihaloho dan yang kedua Doni Julius Christian Sihaloho, yang selama ini menjadi jemaat dalam penggembalaan di HKBP Bandung Reformanda, alamat di Jalan Kembar Timur 2 nomor 1 Bandung. Masuk menjadi anggota jemaat sektor Maban Seltim. Yang kedua, keluarga Rido Mahendra Simbolon, Ibu Riris Desiwanti Boru Silalahi, yang pindah keanggotaan jemaat dari GKPI 3 Baru Resort 3 Baru, alamat di Komplek Ranca Cili Indah D, RT 05 RW 06. Masuk menjadi anggota jemaat sektor Maban Seltim. Kedua keluarga tersebut akan beribadah pada pukul 11 siang nanti. Nomor 13, pertanian sektor. Pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 19 bertempat di gereja akan dilaksanakan pertangyangan sektor dari sektor RAAP dengan tuan rumah keluarga J. Gurning Boru Hutasuit.
Seluruh jemaat RAAP diundang untuk mengikutinya. Nomor 18, pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort. Ada 2 kegiatan pada tanggal 16 Juli yang akan datang, yaitu audit dan verifikasi HKBP Bandung Reformanda dan HKBP Resort Bandung Tengah, termasuk persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang, dimulai pukul 9 pagi. Yang kedua adalah serah terima jabatan pendeta resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Rory Charles Sibarani, Sarjana Teologia, kepada Pendeta Burhan Sianturi, Sarjana Teologia, pada pukul 4 sore. Yang B, Pangojakon Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah pada hari Minggu 17 Juli 2022 di ibadah pukul 11 akan dilaksanakan pemberangkatan dan penyambutan Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Rory Sibarani kepada Pendeta Burhan Sianturi. Setelah pembacaan warta jemaat, akan ada panorangion dari panitia pisah sambut pendeta resort. Dan pada hari Selasa 19 Juli, Pendeta Rory Sibarani akan berangkat ke HKBP Teladan Medan. Nomor 19, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 17 Juli, minggu depan di ibadah pukul 7, akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus bagi 2 orang jemaat. Dan bagi jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya mendaftarkan melalui Sintua Sektor. Persiapan orang tua atau marguru diadakan pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 7 malam di gereja. Ucapan selamat ulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 4 sampai 10 Juli. Di sini ada beberapa nama, 18 nama. Jika ada yang kebaktian pada hari ini boleh dipersilahkan untuk berdiri. Tidak ada ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tanganna siamundo gajang ni umur, jala di hambirangna dohamuraon, dohot hamuliaon. Terakhir berita keuangan, sepanjang minggu ini gereja menerima persembahan untuk huria sebesar Rp30.850.275 untuk pembangunan Rp1.116.750, untuk kantor pusat Rp2.648.750, dan persembahan lain-lain sebesar Rp3.225.000. Demikian warta jemaat minggu ini. Selanjutnya panorangion dari panitia pisah sambut pendeta resort. Shalom, Horas Amanginang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi setelah diwartakan oleh pewarta bahwa kami mewakili panitia pisah sambut pendeta resort akan memberikan sedikit penjelasan sebagaimana berulang-ulang telah diwartakan. Tiba saatnya nanti minggu depan tanggal 17 Juli 2022 jemaat gereja kita akan melepas amang pendeta Rory Sibarani yang akan bertugas di HKBP Teladan Medan. Dan nanti juga kita akan menyambut pendeta yang baru, amang pendeta Burhan Sianturi, untuk bertugas di gereja kita ini. Sebagaimana biasanya setiap ada pisah pendeta, gereja kita selalu mengumpulkan silua. Silua nanti akan kita kumpulkan pada hari Minggu kita masukkan ke dalam amplop. Kalau ngasih mobil masuk amplop nggak mungkin ya. Jadi masuknya dalam amplop, nanti amplop akan disediakan oleh panitia dan dikumpulkan pada saat setelah ibadah. Jam 7, jam 9, jam 11, jam 17. Setelah ibadah kita akan menyerahkan, sekaligus kita menyampaikan salam hangat, selamat bertugas kepada pendeta nanti. Untuk itu kami himbau dari panitia, marilah kita memberikan silua yang terbaik untuk menjadi kenangan yang indah
buat keberangkatan Amang Pendeta kita yang telah melayani kita beberapa tahun yang lalu. Wah, memang sedih, tapi itulah. Kita akan memberikan yang terbaik, mudah-mudahan informasi ini bisa berkenan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Sekali lagi kami menghimbau, mari kita berikan silua yang terbaik buat Amang Pendeta Rory Subarani yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita ikuti doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur atas penyertaan-Mu dari hari ke hari. Kami merasakan sukacita berkumpul pada saat ini dalam ibadah pagi ini. Kami akan menyampaikan doa syafaatnya Tuhan. Sebelumnya kami minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Jamahlah seluruh pemimpin negeri dan seluruh rakyat. Biarlah pertolongan Kau berikan kepada para pemimpin dalam memimpin segala keputusan sehingga kami selalu boleh merasakan kedamaian serta kesejahteraan di negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk penyakit COVID yang jumlah menderitanya semakin meningkat bersamaan dengan tuntutan aktivitas kami yang harus kami lakukan di luar rumah. Tuhan, mohon perlindungan, berilah kami kesehatan dan juga keselamatan dimanapun dan kemanapun kami pergi. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sedang berduka, yaitu keluarga M. Sinaga Boru Siregar, yang beberapa waktu yang lalu Tuhan telah memanggil Ibu Sentelina Sinaga Boru Siregar ke pangkuan-Mu. Tuhan, berilah seluruh keluarga besar, terutama Amang Sinaga, kesehatan, semangat yang baru dalam menjalani aktivitasnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun sedang dalam pemulihan di rumah. Tuhan, untuk nama-nama ini, Sintua Silaen, H. Situmorang, SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Nyonya L. Sihombing Boru Simanjuntak, M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D. Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, A. Manulang, Sintua M. Sitanggang, Nyonya R. Silaban Boru Manurung, Sintua KM Panggabean, DJ Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Pascal Parulian Marbun, Timotius Marbun, Nyonya Sinaga Boru Napitupulu, juga Pendeta Roy Simanjuntak yang baru saja menjalani operasi kanker di Jakarta. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu Tuhan, berilah kesabaran dan semangat dari hari ke hari untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, berilah perlindungan juga dan kesehatan untuk seluruh keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan, berikan kesabaran dan kesehatan juga. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami yang pada saat ini dalam penantian anak, belum mendapatkan pekerjaan maupun menginginkan teman hidup. Kiranya Allah Bapa memberikan hikmat, berikan juga kesabaran, tuntunlah mereka Tuhan sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak kami Timothy Simbolon, berilah Tuhan semangat selalu untuk berlatih sehingga boleh sempurna dan lancar dalam berbicara. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga yang mendampinginya, kiranya Engkau memberikan kesabaran bagi mereka. Tuhan, berdoa juga untuk HKBP Persiapan Lembang dan Persiapan HKBP Sumedang. Berilah Tuhan semangat untuk para pelayan Tuhan di sana, juga untuk keluarga dan seluruh jemaat
Agar Tuhan mengurapi mereka Tuhan, biarlah gereja tersebut boleh Tuhan izinkan untuk berkarya dan menjadi berkat untuk sekelilingnya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa syafaat kami ini. Mohon kabulkan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih beribadah dari kediaman kita masing-masing. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saudara-saudara, renungan pada hari ini yang boleh menyapa kita dari Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan bacakan ayat 11 sampai ayat 14. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu,
untuk dilakukan. Ingatlah, aku akan, ya, sampai ayat 14, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berpikir tentunya kita semua bahkan tetap akan segar dalam ingatan kita, bagi kita yang selalu memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Dalam setiap ibadah, apalagi ibadah minggu seperti ini, ketika kita dibawa untuk membaca epistel, maka selalu akan ditutup dengan perkataan seperti ini: berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ya, apa artinya ini sebenarnya? Martua ma natumangihon hatani di mata jala no peopsa. Ya. Damartua naulu manangihon jala ipeop itiup serta memelihara. Saudara-saudara, kita punya pemahaman betul yang baik kalau kita diajak untuk sampai pada tahap bagaimana memelihara, ya. Di Hata Batak radut inna. Jadi mulu radut mace raduk do netue-tue itu geleng na. Danga dong nasalpu. Ya. Jalan memang danga dok kelau rohana, dia tidak akan terpikir supaya ada yang terlewati begitu saja atau ada yang terlupakan, karena nggak ada keinginan itu. Dan dia mau semuanya itu betul-betul, ya, betul-betul dia sampaikan, betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh seseorang itu. Oleh karena itu memang kita pasti akan berpikir molo di Parhatuan Nabalui khotbah di bukit itu, dari pasal 5 sampai pasal berikutnya itu ada beberapa di situ yang memang harus kita diskusikan kembali. Kalau Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit itu, berbahagialah orang yang ini karena dia akan ini, berbahagialah orang yang ini karena dia akan seperti ini. Nah memang pemahaman manak pangatusyota taringu te kebahagiaan yang akan dipertajam kembali, karena memang pemahaman pangatusyon ni jolman waeng berbahagia itu adalah seperti ini. Nah kemudian ketika Yesus mencoba menawarkan ilo imana martua majol mana songonon ai songonon mana, berbahagialah orang yang seperti ini karena dia akan memiliki ini dan lain sebagainya. Kebahagiaan yang memang dalam bentuk beda, bahkan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa. Nah kemudian kalau renungan pagi ini mengingatkan kita untuk memilih, adakah kemauan kita untuk memilih, bahkan memastikan dan memantapkan inilah kebahagiaan itu, dan inilah kebahagiaan itu, ternyata inilah kebahagiaan itu. Adakah kemauan kita untuk memastikan dan memantapkan bahwa kebahagiaan itu adalah mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bahkan saudara-saudara dikatakan oleh Musa di sini, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dia pastikan dikatakan di sini dekat, ya, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah tentunya saudara-saudara, kalau di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, marhitena songo dia doi asabui sipan di bagasan roha, dan kemudian dia akan tetap di dalam hati melalui hal seperti apa. Nah kemudian mau tidak mau kita akan coba pelan-pelan untuk melihat bahwa 40 tahun perjalanan dari Mesir dengan semua pengalaman selama menjadi hamba budak. Nah kemudian ada pengalaman yang berbeda yang masih akan terus dinikmati
sebelum, karena ini kan Deuteronomi, ulangan, sesuatu yang sudah pernah dan Tuhan akan selalu katakan itu. Nah ini perlu tajam dia. Nah kemudian Deuteronomi ini, ulangan ini kembali dikatakan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tentunya tidak kurang atau ya mulu hata-matak ngebutung bangsa itu sudah kenyang dengan pengalaman martuhan, dengan pengalaman dipimpin oleh Tuhan itu. Kita tahu itu. Ya. Bahkan cara Tuhan memelihara 40 tahun itu dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Kenapa harus ada tiang awan? Kenapa harus ada matahari dan lain sebagainya? Kenapa harus dibelah itu laut Teberau? Kemudian ketika sudah sampai kembali disatukan itu laut Teberau. Soal manna, ya, soal kepemimpinan Musa, bahkan harus dilanjutkan kepemimpinan ini dengan Joshua. Soal keajaiban, soal kelelahan, soal tidak tahu bersyukur, soal mengeluh. Ada begitu banyak kalau kita baca dari Exodus ketika bangsa itu keluar, soal kelahiran Musa dan lain sebagainya. Satu kesaksian yang cukup sebenarnya, dan tidak akan mungkin mulut ini tidak akan mungkin tidak bicara. Hati ini tidak akan mungkin tertutup untuk mengatakan apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita saksikan dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya dikatakan tidak jauh, ya, dekat dikatakan. Sangat dekat kepadamu. Sasitong ngamanginang memang ya molo adok sada habits, ya, kebiasaan kita yang memang harus terus kita terus dawati macai hatok-hatok do kita lupa. Setong kadang-kadang kesengajaan kita untuk melupakan. Ale memang baku atau apapun itu, ya. Ai ya do hudok marhitimin baron. Balon itu bisa terbang bukan karena warnanya, tapi karena dia punya isi. Tapi naguda banyak kita yang mencoba melegitimasi diri kita seakan-akan kita bisa melakukan sesuatu karena ya begini. Ya artinya dunia ini akan selalu pertontonkan, ya, selalu akan pertontonkan hal-hal yang normatif, bahkan cenderung subjektif. Padahal kita mau dunia ini pertontonkan, cobalah pertontonkan yang objektif gitu. Walaupun dalam kehidupan kita sampai kita akan mengakhiri kehidupan ini, kita akan terus mempergumulkan. Aduh Tuhan, sasitonga dipangidoho sianau. Aduh Tuhan, sasitonga dipangidoho sian hami. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki? Ada godaan subjektif yang begitu kuat, kemudian kita mengklaim inilah Tuhan kehendaki. Amanginang dan orang muda, hati-hati, mungkin itu adalah manusia yang kehendaki, apapun itu. Dan kita akan terus berhati-hati, bahkan kita akan coba untuk mendengar komunikasi yang intens. Tolong pastikan saya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, supaya kita tidak terburu-buru mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, padahal dominan itu adalah kehendak kita. Gak ada alasan sebenarnya untuk bangsa itu untuk bohong, karena hati menikmati dan mulut juga tidak akan mungkin tertutup untuk melihat itu. Makanya kata Musa, itu dekat katanya di ayat 14. Nah apa itu saudara-saudara itu? Jadi kita lihat di ayat berikut, ya. Di ayat berikut itu bahkan apa yang dia perintahkan itu supaya bangsa itu gak boleh lupa. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dalam berpegang pada perintah. Nah di pasal, ya, dalam perenungan saya tadi malam waktu saya coba pergumulkan ayat ini, jelas sebenarnya di pasal 28, ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, di pasal 28 sudah ada tawaran di situ soal berkat dan soal kutuk.
Apa berkat itu seperti ini, apa kutuk itu seperti ini. Nah kemudian ketika bangsa itu akan terus diajak untuk memilih soal kehidupan dan kematian, ada apa dengan soal hidup dan ada apa soal kematian? Bagaimana kehidupan itu dan bagaimana soal kematian itu? Nah adakah kemauan untuk melakukan kehidupan itu dan adakah kemauan, bahkan tidak ada kemauan untuk kematian dan lain sebagainya? Saudara-saudara, ada kemauan untuk melakukan itu yang menjadi pertanyaan dulu pagi ini bagi kita semua. Adakah kemauan untuk melakukan itu? Kalau itu sesuatu yang dekat dan sesuatu yang tidak sulit, sesuatu yang mudah. Melakukan tentunya ada hidup dan memiliki hidup. Dan bagi orang yang mau melakukan tentunya ada hidup dan ada bahkan memiliki hidup. Narungi Roma tu baga sarohata ngulu na sokod dia ma. Ngulu na sokod dia ma. Jadi mau lo live in na, adong mo siya living, adong mo siya life in na. Berbeda do kualitasnya tului. Tapi mau tidak mau memang ada orang yang menikmati di living, di life dan di live dan lain sebagainya. Padahal itu berbeda kualitas. Jadi sebenarnya sebagai orang yang sudah merdeka, ya tergantung kita. Nggak ada yang salah dengan pilihan kita. Tapi jangan pernah menjadi pribadi yang menyesal dengan pilihan itu. Karena memang tidak semua orang mampu dan mau untuk sampai kepada sesuatu untuk ya pilih. Nggak ada pilihan yang nggak ada konsekuensi apapun itu. Ya. Ada keberanian untuk memilih setia dan taat, dan ada keberanian untuk tidak memilih setia dan taat, itu kembali kepada ya. Karena memang warna, tampilan, wujud nggak bisa kita bohongi. Kepada siapa kita lebih taat di dunia ini, itu akan mewarnai kehidupan kita. Kalau kita lebih taat kepada manusia, itulah yang mewarnai kehidupan kita. Gabi pribadi ya, nah selalu menjaga-jaga rohani jolma aledakya la rohana patuh jala taat tu di bata. Buhadu mabahen nasa sonang rohani jolma aledakya la rohana buhadu asawa bahen sonang rohani di bata. Jala pribadi nasa ngonoman waeng na ditampilkan, dipertontonkan. Makanya sulit untuk setia, sulit untuk taat. Saudara-saudara, bahkan kemudian ini menjadi sesuatu yang harus diulang. Ada orang sosahat do nasida, diulang. Makanya dia Deuteronomi. Bahkan tentunya sesuatu yang perlu dan tidak boleh dilupakan dalam kecenderungan manusia yang saya katakan tadi. Sangat sering untuk melupakan. Ternyata sesuatu yang perlu dikatakan oleh renungan ini bahkan tidak boleh dilupakan, dan jangan pernah beralasan untuk tidak melupakan, untuk tidak melakukannya, dan jangan pernah beralasan untuk tidak melakukannya. Karena ini soal kemauan. Kehidupan atau kematian. Ya kalau kita bicara kehidupan dan kematian, nah tentunya bukan hanya bicara soal kemarin, soal kekinian, tapi juga soal ke depan. Kalau kita bicara kematian dan kehidupan. Nah, apa firman itu saudara-saudara? Kalau dikatakan tadi dekat, Tuhan itu Yesus nongga bijolma di Yohanes ada 10 pati. Gabi daging mahatai, firman yang sudah menjadi daging. Jadi nggak di minggu Trinitatis kita noaing, naong bagalehon kepastian tu kita ngarap kita dohoti bana, ya, Immanuel. Jak pola lebih ragu kita nggak usah lagi mencari kepastian apakah memang naong rap do kita do Tuhani. Ale selalu memang keraguan itu na balga. Amang inang tidak boleh dilupakan dan jangan pernah beralasan untuk tidak melakukannya. Karena konsekuensi hukum tidak boleh menakutkan. Sebenarnya itu warnanya. Walaupun memang dalam kenyataannya ya,
konsekuensi hukum tidak boleh menakutkan, tapi dalam pelaksanaannya bisa menakutkan. Memang ya secara normatif maju hudo kate. Adong do piga hitai orang hukum ya. Menata supaya tercipta satu hal yang kita katakan harmoni, sejahtera dan damai. Ima mimpi. Ya. Itulah mimpi kita, harmoni, sejahtera dan damai. Dalam kenyataannya mendengar hukum langsung bicara sanksi. Ketika hukuman dirumuskan manusia, sulit untuk merumuskan, bahkan mengakomodir gimana supaya warna hukum ini adalah keadilan. Tapi ketika itu tidak adil bagi saya, maka saya mengatakan itu bukan keadilan. Karena tetap akan menjadi sesuatu yang sulit, ala jolmado paturehoni. Nah, tapi yang maju dah, kamang kenang. Memang aku dang basic hukum mau, oke. Ali tapi yang maju dah. Ai gudang dosa sitonga aka patik hukum norma aturan apalagi kita halak batakan. Tapi yang maju dah. Mau loborngin rowakan itu tuh halak batak. Mau loborngin unang hudul di tangga. Alamar tangga du jauh bukan? Masa teh nengok kan? Ay memang katong mulo itangga mana hudul mulo adong manapu, gabi. Baru benon na manapu kan? Dungi unang macarum borngi nina. Ya hadu musion dewan. Lauro kan? Oh asa unang hona, asa unang apa namanya? Hona carumi. Tapi yang maju di tingkat apa ya? Di tingkat masyarakat Naitoru. Adong ma taruh maju yang singot-singot atau aturan misalnya kan di satu apa lingkungan kerja. Anda sopan, kami segan. Oh berarti meludak sopan, meludo masih pas-pasan non lingon. Orang mesti aturan di dalam kan. Kalau Anda bisa baca ini, berarti Anda terlalu dekat. Di dalam, kan ada stiker kadang itu kan. Pas ijoloni mobil ta, kalau Anda bisa baca ini berarti Anda terlalu dekat dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan orang muda, olodo hukumi memakai rumusan-rumusan namaol. Idua saya di parsiran tocol mado pangatusionna taring utu hukum satu strata na tumibo. Ale berusaha do orang-orang hukum bohado ya mentransfer patik-patikon aturan-aturan non namaolon asagabi sangat-sangat sederhana. Kenapa? Karena orang hukum tadi itu dia akan transfer ini, dia akan ketemu dengan banyak pribadi yang tidak mengerti hukum, kan begitu kan? Ingat tamu dora 2000 itu ya, si di Jawa Tengah itu nama nako 3 kakao. Jawa Tengah itu seorang ibu nama tuai, dia curi 3 kakao. Prosedur hukum itu aja ketika dia harus datang dan pergi untuk melewati proses hukum itu nggak laudor hamuna SMP bedak tamat di mana, kemudian dia harus dihadapkan dengan proses yang dia tidak paham, datang dan pergi aja dia udah lelah, kemudian ada proses. Makanya kemudian ketika ditampilkan saksi getar-getir dia, terdakwa juga karena banyak saksi yang nggak paham hukum, kemudian terdakwa. Oleh karena itu perlu bantuan hukum. Tapi yang rumit nate. Kita sudah bisa melihat bagaimana sesuatu itu rumit. Jala memang apa kinang 10 patik naisa ne pasah ni si Musa. Adong 610 tulu perintah dalam kenyataan. Ya. Sa sitonga anggo patik siya di batas 10 do. Ali Roma bangsoi. Ibama 610 tulu perintah. Maul mabangulahon. Maul mabangulahon. Bere kita mah dihuta teh.
hukum itu sangat populis dope, murah atusan. Ale hola satita tu kabupaten kota, provinsi, pusat dungi lam molma, lam rumit. Jeladong ko halak na lomoro hana rumit. Molo maul, basarak tabay maul. Apalagi bang sotokan, molo bui tabay sulit na, song na jago, song na beteng. Habis sa sitong ngadag sulit. Bahkan namar huria piulu do song ni. Song na jago pardite kan, tambah kon song na doon naman. Habi bui do sa sitong nga dak pole kosong ni. Habi gabi adong managabi tu rohaon, adong managabi haci rohanion dan lain sebagainya. Dungi Roma di bata dangin. Haholongi di bata, haholongi do kamu jolma. Jonok gue, jonok maul le dang maul. Bosa maul ala maul magulahon. Air rohni don wain. Ya juga ribu hita masih takupan. Di hita jemaat do di hita pelayan. Juga di hita bui masih sigatan, masih takupan. Rohni do sasi tonga naikon tampil di huria, apapun itu. Molorok penuang aturan di huriai, adong RPP, adong konfesi, adong agenda, apapun itu. Semua dokumen itu sebenarnya rohnya itu adalah roh haholongi di bata, dungi haholongi do kampu jolma. Ala di boto di bataro, dang bui, dang mampu jolmai. Hukum kasih. Isema Yesus naung jonok tuhamu ini mana, naung rap dohot tamu. Itu sasitong ngadang-ngadong alasan niaka. Tidak ada alasan zamannya Musa, bahkan dalam tradisi juga Farisi dan Siboto Surat untuk tidak mengenal hukum itu. Kenapa? Karena Musa di ulangan ini nung ngadipatad dahon ibana Yesus. Di 5 musaon di ulangan ini Musa sudah memperkenalkan gabe daging mak, ya, firman yang menjadi manusia. Didang di badan baru pesasi tong kata dota Yesus di badan narubi nung ngatibu di patad dahon isi Yesus jala Roma Yesus. Ali dang bui takupi dang bui dapok rohani. Nah kemudian amanginang dan orang muda di perdalanan trupukon hukum Tuhan apa yang diminta? Soal ketaatan, HP mau lo hita taat. Soal haburjuan, HP mau lo hita burju. Bahkan hukum yang Yesus bawa dengan semua gagasan gabe mauloi ala memang danga dong kemauan dijolmai. Hukum kasih sederhana dan bahasa kasih yang bisa menjangkau semua dan tidak sulit katanya. Tapi kenapa itu sulit? Saya pikir itu kembali kepada kita, apakah itu memang ada kemauan atau tidak. Jelas sipata, ya, seperti yang saya katakan tadi, di semua dunia kerja kita, di sudia ka nyon aka kesibukan tahun, saya dong gope hita, ya selalu masih ada. Bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang sulit? Padahal kita tahu ya, dudukannya di situ, kepastiannya juga di situ. Audo dalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu sudah pasti dan sudah final. Tapi kadang kita ragu bahwa memang betulkah dia jalan, betulkah dia kebenaran, betulkah dia hidup gitu. Kita jalani kehidupan kita ini dengan semua apa yang saya katakan tadi, ragu dari keraguan yang satu kepada keraguan yang lain. Seakan-akan kita begitu terlena dengan kondisi saat ini, padahal kita juga terus akan mempergumulkan kondisi ini kemana arahnya dan ujungnya ini kemana sekarang. Yan tahu juga selalu mempergumulkan menjadi pribadi yang setia, walaupun kita tahu itu taat ya, karena kita tahu masih harus ada yang terus akan kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Aladak saya, jaladang mana saya perjuangan ini. Bagaimana kita menata kehidupan kita ini ya, waduh sehaton, sehat jasmani, sehat rohani, walaupun terkadang itu ditantang juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ibadah pagi ini, renungan mau mengingatkan kita, firman itu sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Sesuatu yang ditawarkan oleh renungan kita ini adalah bukan seperti yang dunia ini tawarkan. Jadi molo
ya seperti apapun sekarang keadaan ini, tapi karena ada semangat, ada pengharapan, kita masih akan terus bahwa kita menikmati kehidupan ini dan akan terus menjalani kehidupan ini untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang membuat kita semakin lebih baik dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah lewati 1 minggu, kami akan mengawali minggu yang baru dengan harapan dan tantangan yang baru. Biarlah kami boleh bekali kehidupan, bukan hanya jasmani kami, tapi rohani kami. Renungan pagi ini mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang yang taat dan setia. Karena kami tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan biarlah firman Tuhan itu adalah bagian daripada kehidupan kami, bagian daripada kebutuhan yang harus. Karena kami tahu Tuhan, itu yang akan selalu menguatkan kami, menopang kami dalam kehidupan kami yang singkat ini. Apapun yang menjadi harapan, bahkan kerinduan kami setiap pribadi, keluarga, bahkan juga gereja, biarlah Tuhan boleh memastikan itu ketika kami menjadi pribadi yang bertumbuh dengan perenungan, dengan pembacaan, bahkan dengan pergumulan kami dengan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan semua pelayan dalam keseharian kami. Kami tahu Tuhan, sesuatu itu tidak otomatis mudah. Bahkan terkadang yang sampai kepada diri kami harus terus belajar Tuhan untuk mengartikan apa arti semuanya ini dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak Ibu kami yang boleh ibadah pada pagi ini, bahkan juga yang ibadah di kediamannya masing-masing, selalu dalam penyertaan-Mu. Berkati anak-anak kami dan orang tua, bahkan juga pendamping yang masih mengikuti kegiatan retreat sekolah minggu di Natural Hills, Tuhan, supaya mereka boleh sukacita. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan kurang sehat, yang masih harus terus dirawat di rumah dan di rumah sakit. Pelihara mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Kudus tanpa
kuduskan hatimu, pakai juga waktuku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.